Hani berpura-pura bersikap tenang, meskipun sebenarnya dia mulai cemas. Ia tersenyum menatap Daren. Loh, Mas jadi kesini juga ya? Aku pikir nggak jadi loh, tutur Hani. Iya, Mas jadi kesini. Kamu sama siapa aja? Tanya Daren menyelidik. Sesekali ekor matanya melirik ke Bian yang sedang menghirup batang rokoknya. Sama Bian, sama yang lain juga. Jawab Hani tampak sedikit gugup. Yang lain ada di dalam villa. Hani menunjuk ke arah belakang, ke arah villa yang dimaksud. Jadi kamu nginep di villa ini? Berarti deketan. Itu villa tempatku nginep. Kenapa nggak nginep di villa bareng aku aja? Biar bisa nemenin anakmu. Tawa Daren. Daren benar Han. Kamu bisa nginep di villa bareng dia dan anak kamu kok. Bian ikut menimpali. Meskipun sebenarnya dia kesal karena jika memang hal itu beneran terjadi, usahanya untuk bersenang-senang gagal. Aku nginep di sini saja. Aku nggak enak sama teman-teman yang lain. Aku bisa ke sana sebentar kalau mau bertemu Kalista. Sekarang mana Kalistanya? Hani celingukan, mencari-cari keberadaan Kalista. Itu sama Jarana dan Mbok Darmi juga. Mau jalan-jalan sore. Daren menunjuk ke belakang, di mana Jarana masih berdiri menunggu Daren. Oh, Hani menjawab singkat. Iya sudah, Mas lanjutkan jalan-jalannya. Kamu mendingan gabung sama yang lainnya juga. Gak baik berduaan kayak gini. Daren melirik sinis pada Bian. Lalu Daren pun berbalik dan kembali berjalan untuk menghampiri Jarana. Gimana Mas? Tanya Jarana saat Daren sampai. Hani kekeh mau nginep bareng teman-temannya. Yuk lanjut. Ajak Daren kembali mendorong stroller. Mereka pun berjalan-jalan, menikmati segarnya udara di sore hari. Menikmati indahnya pemandangan alam yang tak ada di ibu kota Jakarta. Daren dan Jarana pun berpapasan dengan beberapa orang yang juga sedang menikmati liburan. Jarana memicingkan matanya saat melihat seseorang yang nampak tak asing di matanya. Mbak Jarah, sapa orang itu saat melihat Jarana. Jarana mencoba mengingat-ingat meskipun ia tak bisa mengingatnya. Aku Nindya, lanjut wanita itu mengingat Jarana yang nampak masih kebingungan. Masya Allah, maaf aku benar-benar lupa. Maklum, faktor U, Jarana terkekeh. Kesini bareng Bian ya? Bian? Enggak kok, aku bareng teman-teman rombongan kampus. Biasalah, perpisahan, jawab Nindya. Ia memang sedang bersama beberapa teman wanita yang sebaya dengannya. Oh, kirain bareng Bian, timpal Jarana. Emang Bian ada di sini juga? Nindya balik bertanya. Iya, tuh. Jarana menunjuk ke arah Bian yang sedang berjalan membelakangi untuk kembali ke villa. Nindya hanya mengangguk. Dia menatap bumi Bian yang semakin lama semakin menjauh. Aku sama Bian belum sedekat itu kok. Mana mungkin berani liburan bareng ke tempat kayak gini. Bahaya. Nindi tertawa kecil. Oh iya, Bian juga di sini sama acara pemotretan kok. Sama Hani dan yang lainnya juga. Jarana menjelaskan. Sama Hani? Nindya mengerutkan keningnya. Jarana mengangguk sambil tersenyum. Nin, ayo. Yang lain udah jauh tuh. Buruan. Seruan dari teman-teman Nindi membuatnya menoleh. Aku permisi dulu ya Mbak. Senang bisa ketemu Mbak Jara lagi. Kapan-kapan aku main ke butik. Tutur Nindya ramah. Iya, ditunggu. Jawab Jarana tersenyum. Nindya pun kembali bergabung bersama teman-temannya dan melanjutkan langkahnya. Siapa? Tanya Daren yang memang tak mengenal Nindya sama sekali. Nindya, calon tunangannya Bian, jawab Jarana.
Kok bisa kamu kenal sama dia? Darren menatap Jarana, menunggu penjelasan. Jarana pun menjelaskan kedatangan India ke butiknya waktu itu. Bisa kebetulan gini ya, semua orang ngumpul di sini. Darren bergumam. Namanya juga lagi liburan, Mas. Mungkin waktunya aja, memang pas untuk liburan semua orang. Jarana menimpali dengan berbaik sangka. Bisa jadi. Darren meneruskan langkahnya, menyusul Mbok Darmi yang sudah berjalan semakin jauh. Mbok Darmi memang begitu semangat berjalan-jalan. Semakin lama, langit di atas mulai gelap. Senja yang tadi sempat memancar begitu indah pun kini mulai menyingsing. Air berhembus semakin kencang, membuat Jarana sedikit merinding dan bulu-bulu halusnya berdiri. Ke villa yuk, udah sore nih. Sebentar lagi maghrib kayaknya, ajak Jarana pada Darren dan Mbok Darmi. Iya mbak, kasihan Kalista juga takut masuk angin. Jarana mengangguk. Darren segera mendorong Kalista berbalik untuk kembali ke villa. Jika saat liburan dulu, Jarana dan Darren menikmati makan malam romantis di bawah langit yang cerah, kali ini mereka memilih untuk makan malam di villa saja, mengingat hawa malam yang semakin dingin untuk bayi sebesar Kalista. Menghabiskan waktu hanya di villa saja cukup menyenangkan bagi Darren dan Jarana. Jarana dan Mbok Darmi masak dan bakar-bakar untuk hidangan makan malam. Sesekali mereka tertawa membicarakan sesuatu yang dianggap lucu. Makan malam pun tak kalah romantis. Darren dan Jarana makan malam berdua di halaman depan villa, sedangkan Kalista ditemani oleh Mbok Darmi di dalam. Mereka masih bisa menikmati makan malam langsung di bawah sinar rembulan. 2 cangkir hangat cappuccino pun menemani makan malam mereka. Sesekali Darren menyuapi Jarana dengan stik miliknya. Begitupun dengan Jarana melakukan hal yang sama pada Darren. Stiknya enak. Restoran mahal juga kalah. Darren berbicara di sela-sela kunyahnya. Mas bisa aja. Mana ada masakan sederhana lebih enak dari restoran mewah, sangkal Jarana. Ada kok, ini buktinya. Soalnya ini masakan dengan penuh cinta. Timpal Darren membuat Jarana terharu. Semakin malam, Jarana dan Darren pun kembali masuk ke dalam villa. Ia mendapati Kalista ternyata masih terjaga. Aduh anak cantik, belum tidur ya sayang? Jarana mencium pipi mulus Kalista. Gak mau tidur dia mbak, padahal udah dikasih susu. Udah ditimang-timang juga, malah ngajak main, timpal Mbok Darmi. Gak apa-apa mbok, biar Jarana nanti tidurin. Mbok istirahat aja, titah Jarana. Mbok Darmi pun menurut dan masuk ke dalam kamarnya. Karena cuaca yang cukup dingin, Mbok Darmi pun langsung meringkuk di bawah selimut. Darren dan Jarana menemani Kalista bermain, bahkan sampai jam dinding sudah menunjukkan ke angka 10 malam. Darren pun sudah beberapa kali menguap menahan kantuk. Tidur duluan aja mas, titah Jarana lembut. Enggak, ntar kebablasan sampai subuh, jawab Darren. Jarana hanya tersenyum mendengar jawaban suaminya itu. Sementara di villa tempat Hani menginap, tawa membahana dari mulut teman-temannya yang sedang menikmati minuman keras untuk menghangatkan tubuh. Begitupun dengan Hani dan Bian yang ikut minum. Bahkan beberapa temannya sudah tepar karena kebanyakan minum. Melihat teman-temannya mulai tak sadarkan diri, Hani mulai naik ke atas tangga menuju kamarnya. Tak berselang lama, Bian pun ikut menyusul.
Bian segera menutup pintu kamar Hani rapat-rapat. Tak lupa juga langsung menguncinya. Melihat Hani yang sudah terlentang dengan pakaian minimnya, Bian pun tak dapat lagi menahan hasratnya. Ditambah lagi Bian memang sedang berada di bawah pengaruh minuman keras, membuat ia terus mengacau. Tak jelas sambil lepaskan pakaiannya satu persatu. Tak menunda sedikit pun, Bian langsung menerkam Hani dengan buas. Bahkan Hani pun sempat kewalahan melayaninya. Keringat mulai membanjiri tubuh keduanya. Ranjang yang semula rapi, kini acak-acakan dengan bantal berserakan di bawah. Belum sampai Bian menuntaskan hasratnya, sebuah ketukan di pintu menghentikan aktivitas kotor mereka. Tok tok tok. Lagi-lagi pintu yang tertutup rapat itu diketuk dari luar. Hani dan Bian saling pandang, seolah bertanya satu sama lain. "Siapa?" tanya Hani dengan suara agak kencang. "Han, buka, ini gue." Jawaban dari luar pun terdengar. Itu suara rekan mereka juga. Dari suaranya terdengar jelas kalau laki-laki itu sedang mabuk berat. "Pergi sana, ngapain lo mau ke kamar gue?" Hani kembali menyaut tanpa beranjak dari atas ranjang. "Ayolah Han, gue butuh kehangatan nih." Laki-laki itu mulai memainkan handle pintu kamar Hani. "Jangan macem-macem loh. Lo kira gue cewek apaan? Pergi nggak? Kalau enggak gue teriak nih, biar yang lain denger dan lo dipecat sama Bian." Hani mulai kesal dengan tindakan rekan kerjanya yang dibawa oleh Bian. Hani memang nakal, tapi tidak pernah melakukannya selain dengan Bian. Hani tidak mengumbar tubuhnya pada sembarangan laki. Namun tetap saja ada apa yang Hani lakukan. Itu sebuah tindakan kotor dan keji karena sudah berzina dengan laki-laki yang bukan muhrim. Suara di luar pintu kamar Hani mulai hening. Handle pintu pun tak bergerak-gerak lagi karena dicoba dibuka di luar. Bian yang masih terlentang di atas ranjang mulai meringsut turun untuk memastikan bahwa keadaan sudah benar-benar aman. Di villa, tempat Jarana dan Daren menginap, dihiasi segala macam ibadah suami istri. Mulai dari pegangan tangan, saling menyuap suapan, tersenyum kepada satu sama lain, bercanda dan bercerita, hingga aktivitas khusus suami istri. Jika dilakukan bersama pasangan halal, semua itu dikemas dalam bentuk ibadah. Ibadah dalam rumah tangga. Namun jika dilakukan seperti Hani dan Bian, tanpa ikatan, jelas itu hukumnya zina dan dosa besar. Di atas ranjang yang kini tak berbentuk lagi, Hani berbaring dengan tubuh tertutup selimut, matanya menatap nanar pada langit-langit kamar yang temaram tersorot lampu tidur. Dalam hatinya, terkadang ia menyesali perbuatan kotor yang sudah dilakukannya. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Namun pergaulan bebas di kehidupannya membuatnya terjerat lagi dan lagi dalam lumpur dosa yang sama. Dengan sia-sia tenaga yang masih tersisa dalam tubuhnya, Hani bangkit. Ia berjalan limpung menuju kamar mandi. Ia basuh seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencoba menghilangkan sisa-sisa peluh yang masih menempel di raganya. Setelah selesai mandi dan mengeringkan rambutnya sebentar, Hani langsung melungkup di atas ranjang dengan piyama tidurnya. Ia tertidur, mendengkur karena kelelahan, sedangkan Bian sudah pindah ke kamarnya sendiri. Tidur terlelap setelah puas melepaskan hasratnya. Begitupun dengan Jarana dan Daren yang sudah selesai melaksanakan ibadah suami istri. Mereka tidur terlelap dengan posisi saling memeluk satu sama lain.
Bibir keduanya melengkungkan senyuman, meski mata mereka sama-sama terpejam. Seolah kebahagiaan sedang benar-benar terasa rasakan. Di pagi hari, Jerana dan Daren terbangun dalam keadaan segar. Aliran air shower yang mengguyur tubuhnya membuat tubuh keduanya lebih segar lagi. Berkelut dengan aktivitas yang sama setiap harinya, membuat liburan kali ini terasa begitu berharga buat Daren yang mulai jenuh dengan semua rutinitasnya. Embun pagi dan angin sejuk yang bersemilir di pagi hari membuat Daren rentangkan kedua tangannya untuk menghirup kesejukan itu. Tak ada suara bising seperti halnya di ibu kota. Tak ada binar-binar lalu lalang kendaraan yang setiap harinya memekik telinga Daren. Sarapan dulu, Mas. Jerana datang menghampiri Daren di depan villa. Jerana mendaratkan kecupan di pipi sang suami yang masih merentangkan kedua tangannya sambil menutup matanya. Daren membuka matanya. Senyuman masih disungguhkan pada Jerana yang sudah terlihat sangat cantik sedari subuh tadi. Membuat Daren ingin kembali menyentuhnya. Andai tak ingat pada Kalista yang bisa terbangun kapanpun. Sarapan dulu, Jerana mengulangi ajakannya. Yuk, Daren mengulurkan tangannya, meminta agar Jerana mengapit lengannya dan masuk bersama-sama ke villa. Jara gak masak, jadi sarapannya yang simpel aja ya, tutur Jerana saat mereka sampai di meja makan. Daren pun langsung duduk di kursi, menunggu Jerana yang sedang mengoleskan selai coklat di dalam roti tawar. Ini rotinya, ini susunya, habiskan ya. Jerana mengulurkan setangkup roti tawar dan segelas susu putih di hadapan Daren. Daren langsung melahapnya, begitupun dengan Jerana, dan diikuti sarapan di kursi di hadapan Daren. Hani kok nggak ada kesini ya? Padahal dia tahu kalau Kalista ada di sini, tutur Daren di sela-sela kunyahnya. Sibuk mungkin, Mas, biarin aja, jawab Jerana berpikir positif. Iya, mungkin juga karena terlalu asik dengan teman-temannya, atau mungkin juga dia mabuk. Daren menelan suaranya. Astagfirullah, mabuk? Jerana terkejut. Iya, Daren mengangguk. Bagi Hani itu hal biasa, sama halnya dengan Mas dulu. Kalau ada acara kumpul-kumpul gitu, pasti berakhirnya dengan minum-minuman keras. Hanya Ipan yang tak pernah terlibat dalam mengkonsumsi minuman haram itu. Makanya, Mas tidak meragukan dia untuk menjadi suami Diana. Astagfirullah, kenapa harus mengkonsumsi minuman seperti itu, Mas? Bukankah itu minuman haram dan membahayakan? Bahkan dalam Al-Quran jelas-jelas Allah melarangnya. Jerana menjelaskan. Bagi yang tidak punya dasar ilmu agama seperti Mas dulu, kami memang tidak mempedulikan halal dan haram. Yang penting kami bahagia dan bisa berkumpul atau merayakan sesuatu dengan bersenang-senang. Kalau ada yang salah seorang yang gak minum, biasanya dianggap tidak setia kawan. Daren menceritakan pengalamannya. Padahal minuman keras itu berbahaya loh, Mas, bagi kesehatan, timpal Jerana. Iya, sangat berbahaya. Apalagi setelah minum itu langsung menyetir. Mas juga kan dulu kecelakaan setelah minum minuman keras bersama Hani dan Bian. Suara Daren mulai kembali pelan. Ia terkenang masa lalunya yang berumur dosa. Alhamdulillah, semuanya sudah berlalu, Mas. Jerana tersenyum, mencoba untuk menghibur Daren. Iya, alhamdulillah. Beruntung Mas dipertemukan sama kamu. Wanita yang solehah, yang sabar, yang mau membimbing Mas kembali ke jalan yang benar. Terima kasih ya sayang.
Darren menggenggam tangan Jarana. Bukan karena Jarana, tapi semua itu semata-mata karena hidayah dari Allah. Meskipun Jara berusaha sekuat tenaga, walau kalau dalam diri emas tidak ada keinginan yang besar untuk berubah, semuanya tidak akan terjadi. Ini semua berkat kegigihan Mas dalam belajar ilmu agama. Jarana menjawab dengan lembut. Ia ingin meyakinkan Darren bahwa perubahan dalam dirinya karena kekuatan Darren, bukan karena Jarana. Apapun itu, terima kasih selalu mendampingi Mas sampai detik ini. Semoga kita akan selalu bersama hingga hanya maut yang akan memisahkan kita kelak. Darren menatap Jarana dalam. Dengan tangan Jarana masih ada dalam genggamannya. Amin, jawab Jarana tersenyum. Dan ada Mbak Hani di dalam. Tiba-tiba Mbok Darmi menghampiri Darren dan Jarana. Keduanya sama-sama menoleh ke arah Mbok Darmi. Sama siapa, Mbok? Tanya Darren. Sendiri, katanya mau ketemu Kalista. Itu sekarang sedang nemenin Kalista di depan. Jawab Mbok Darmi. Oh, biarin aja, Mbok. Sebentar lagi saya samperin ke sana. Habisin sarapan dulu, timpal Darren. Darren pun melanjutkan memakan roti tawar yang tinggal beberapa suap. Kemudian menutupnya dengan minuman segelas susu hangat sampai tandas. Udah sayang? Tanya Darren pada Jarana. Mas duluan saja. Nanti Jarana nyusul ke depan. Jawab Jarana dengan sengaja memperlambat proses makannya. Oke kalau gitu, Mas temuin Hani dulu ya. Jawab Darren sambil bangun dari duduknya. Jarana mengangguk, membiarkan suaminya itu untuk menemui istri keduanya. Meski Jarana sudah terbiasa dengan keberadaan Hani, tetap saja makanan yang sedang dimakannya terasa tercekat di tenggorokan. Jarana kesusahan untuk menelannya, hingga mendorongnya dan meminum susu putih di hadapannya. Hai, sudah lama? Tanya Darren pada Hani yang sedang menemani Kalista. Darren pun duduk bergabung dengan istri dan anaknya itu. Belum Mas, baru sampai. Jawab Hani. Mas kapan pulang? Lanjut Hani menatap mata Darren. Rencananya sih besok. Kenapa? Mau bareng? Tawar Darren. Ah enggak, tanya saja. Timpal Hani memalingkan mukanya. Apa semalam kamu mabuk? Tanya Darren ragu. Hani gelagapan. Ia sungguh tak nyaman dengan pertanyaan Darren. Namun Hani tahu persis jika Darren memang mengetahui kebiasaan Hani dan teman-temannya. Aku minum dikit, gak sampai mabuk, jawab Hani tak berani menatap mata Darren. Meskipun sedikit, itu tetap minuman haram. Berhentilah mengonsumsinya. Sayangi tubuhmu dan kesehatanmu. Aku sekarang suamimu. Aku bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Darren mencoba menasihati Hani dengan lemah lembut. Akan aku usahakan, timpal Hani dengan nada tak yakin. Belajarlah sedikit demi sedikit untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Jangan diumbar seperti itu. Bahkan rok yang kamu gunakan sangat memperlihatkan paha dengan jelas. Darren masih mencoba menasihati Hani. Mas, kok malah ceramain aku sih? Aku kesini mau ketemu Kalista, bukan mau dengar ceramah darimu. Timpal Hani dengan tatapan tak suka. Lagian, aku ini seorang model. Pekerjaanku memang seperti ini. Lanjut Hani kesal. Kalau kamu niat mau berubah, banyak kok perusahaan yang membutuhkan model untuk pakaian muslimah ataupun tertutup. Semua tergantung niat dan keinginan. Sampai kapan kamu mau begini terus? Di dunia itu hanya sebentar, hanya tempat singgah.
Suatu saat nanti akan kembali ke tempat asalnya, yaitu alam keabadian. Tidak peduli muda ataupun tua, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Bahkan, tak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Darren malah semakin menjadi, membuat Hani semakin kesal, bukannya berpikir. Terserah kamu deh mas, aku belum sampai tahap itu. Maaf, aku mau kembali bekerja. Hani pun segera bangkit dari duduknya. Ia mencium pipi Kalista sekilas, kemudian berlalu pergi keluar dari villa tersebut. Darren hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap istri keduanya itu. Kirana yang melintas di depan kamar mendengar ponselnya berjerit-jerit. Ia pun lalu masuk dan mencabut benda pipi bergambar apel yang ujungnya digigit itu dari kabel casan. Ia menatap layar ponsel. Nama Sarah terpampang jelas di layar itu. Jarana pun segera menggeser tombol untuk menerima panggilan. Halo Ma, kenapa? Tanya Jarana. Halo sayang, masih di puncak? Sarah balik bertanya. Jarana dan Darren memang sempat memberitahu Sarah kalau mereka akan ke puncak kemarin. Iya Ma, masih. Ada apa? Tanya Jarana lembut. Kata Diana, tadi Ipan telepon. Katanya orang tuanya lagi di perjalanan dari kampung menuju Jakarta. Besok mau langsung lamaran katanya. Kira-kira besok kalian pulangnya jam berapa? Sarah bertanya lagi. Belum tahu, Ma. Nanti Zarana bicarakan sama Mas Darren. Kalau besok mau ada acara penting, pasti diusahakan pulang secepatnya. Jawab Zarana. Oke deh, hati-hati ya. Pulangnya langsung ke sini saja, pesan Sarah. Iya, Ma. Timpal Jarana seraya langsung mengakhiri panggilan.